Masih di materi statistika, tapi kita melanjutkan materi rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan kita bisa menggunakan rumus yang seperti ini. Nah, di sini X per gabungan itu adalah rata-rata gabungan atau setelah perubahan. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tanda ini adalah plus minus. Nah, plus minus itu sebenarnya bisa dijumlah ataupun dikurang. Kapan dijumlah atau kapan dikurang itu nanti tergantung dengan kasusnya. Jadi sekali lagi, yang namanya gabungan itu tidak selalu mesti bertambah, jadi bisa ditambah tapi juga bisa dikurangi. Oke, nah jadi di sini tadi ya, X bar kedua ini adalah rata-rata kedua atau rata-rata yang dirubah. Nah, yang dirubah di sini maksudnya bisa bertambah atau dikurangi. Begitu pula dengan N2-nya, itu bisa banyak data yang kedua atau bisa banyak data yang dirubah. Dirubah itu sekali lagi bisa ditambah atau dikurangi. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa amati beberapa contoh soal yang ada. Oke, untuk contoh soal yang pertama, nah kalian bisa perhatikan dan dipahami untuk soalnya. Dari soal tersebut kita bisa dapatkan ya X per 1 atau rata-rata pertama, yaitu rata-rata berat badan laki-laki ya. Kemudian kalau misalkan X bar 1-nya adalah rata-rata berat badan laki-laki, maka N1 nya adalah banyak siswa laki-laki, yaitu ada 14. Maka di sini X bar 2-nya adalah rata-rata berat badan perempuan, yaitu 48 ya. Nah, kemudian N2-nya berarti juga adalah banyak siswa perempuannya, yaitu ada 16. Di sini jelas rata-rata berat badan seluruh siswa tersebut di kelas tersebut adalah, berarti kan rata-rata gabungan siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Jadi jelas di sini yang ditanyakan adalah rata-rata gabungannya. Maka kita bisa masukkan rumusnya. Nah, untuk kasus ini berarti gabungannya yang dipakai adalah plus. Kemudian kita masukkan angkanya ya, 54 kali 14 ditambah 48 kali 16 dibagi 14 ditambah 16. Ini dikalikan dulu masing-masing. Nah, jadi 54 kali 14 adalah 756, 48 kali 16 adalah 768. Nah, dibagi dengan hasil dari 14 ditambah 16 yaitu 30. Sehingga kita bisa dapatkan X bar gabungannya itu akan sama dengan 1524 dibagi dengan 30, yaitu 50,8. Oke, kita masuk contoh soal yang kedua. Silakan bisa diamati, kemudian dibaca dan dipahami. Dari kasus tersebut kita dapatkan rata-rata awal atau X bar 1 ya, itu adalah 65 dengan banyak data awal, yaitu ada 18 peserta didik ya. Kemudian selanjutnya banyak data yang kedua ya, itu adalah 2 orang. Nah, banyak data keduanya adalah banyak siswa tambahan atau peserta didik yang ikut ulangan susulan. Nah, rata-ratanya menjadi 64 itu adalah rata-rata gabungan. Jadi setelah 2 orang itu masuk, digabung nilainya sehingga rata-ratanya menjadi 64. Maka 64 ini adalah rata-rata gabungannya. Maka jelas di sini yang ditanyakan adalah rata-rata kedua atau X bar 2, yaitu nilai rata-rata dari 2 orang peserta didik yang masuk. Ya, setelah ditambahkan 2 orang ini, nah si 2 orang ini rata-ratanya berapa ya, 2 orang yang masuk ini nilai rata-ratanya berapa. Jadi kita masukkan rumus rata-rata gabungannya.
untuk kasus ini juga masih sama, yaitu di jumlah ya. Kita masukkan angkanya, X bar gabungannya 64, kemudian sama dengan 65 kali 18 ditambah X bar kedua kali 2 dibagi 18 ditambah 2. Kita hitung ya. 64 sama dengan 1170 ditambah 2x bar 2 dibagi 20. Kemudian ini selanjutnya 20 dikalikan dengan 64. Kemudian 4 sama dengan 64 kali 20 sama dengan 1170 ditambah 2x bar 2. Kemudian hasilnya kita dapatkan 1280 sama dengan 1170 ditambah 2x bar 2. Nah, kemudian 1170 ini pindah ruas jadi minus ya. 1280 dikurangi 1170 sama dengan 2x bar 2. Sehingga kita dapatkan hasil 110 sama dengan 2x bar 2. Kemudian 110 per 2 sama dengan rata-rata keduanya ini. Nah, kita akan dapatkan hasilnya rata-rata keduanya sama dengan 55. Jadi di sini jelas rata-rata dua orang peserta didik yang ikut susulan itu adalah nilainya 55 ya. Rata-ratanya ya. Di sini rata-ratanya 55. Kita nggak tahu setiap peserta didik nilainya berapa, tapi yang jelas keduanya ini nilai rata-ratanya adalah 55. Oke, kalau di sini kalian merasa sulit, sebenarnya soal ini atau kasus ini bisa menggunakan logika. Oke, ya masih di contoh soal yang kedua ya. Nah, kalau kita menggunakan logika berarti kita gunakan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kan ceritanya ini awal mula rata-ratanya 65 dari 18 orang. Jadi kita hitung nilai totalnya yaitu 65 kali 18 yaitu 1170. Nah, kemudian setelah ditambah 2 orang susulan maka rata-ratanya kan menjadi 64. Karena ditambah 2 orang susulan maka jumlah orangnya 18 ditambah 2 yaitu 20. Nah, rata-ratanya jadi 64, berarti setelah digabung nilai totalnya jadi 64 kali 20 yaitu 1280. Nah, selanjutnya kita kan berarti dapatkan perubahan nilainya yaitu 1280 dikurangi 1170 yaitu hasilnya 110. Nah, 110 ini adalah jumlah nilai dari 2 orang peserta didik yang ikut ulangan susulan, sehingga nilai rata-rata dari 2 siswa yang ikut susulan itu adalah 110 dibagi 2, 55. Oke, jadi sebenarnya tadi untuk rata-rata gabungan bisa kalian menggunakan rumus ataupun bisa menggunakan logika seperti ini. Oke, next contoh soal berikutnya. Nah, dari sini setelah kalian baca kemudian pahami, kita dapatkan kayak rata-rata awalnya 176, lalu banyak pemain awal ada 8. Nah, 2 orang ini banyak pemain yang keluar. Setelah keluar ternyata rata-ratanya akan menjadi 175. Oke, yang ditanyakan masih X bar 2 atau rata-rata yang kedua. Nah, di sini kita menggunakan minus. Kenapa? Karena di sini ada pemain yang keluar. Karena pemainnya keluar berarti ini kita menggunakan tanda dikurangi. Oke, kita masukkan angkanya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya silahkan coba diselesaikan ya sebagai latihannya kalian ya. Jadi sebenarnya sama untuk proses menghitungnya tadi kalau menggunakan rumus ya. Ataupun juga kalian bisa menggunakan logika ya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya dengan langkah-langkah yang sama pada contoh soal yang kedua tadi. Nah, hanya saja nanti perbedaannya karena ini pemainnya keluar, maka nanti jumlah orangnya itu
dikurangi. Untuk step by stepnya itu sama. Silakan bisa dicoba. Kita langsung. Oke, kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, silakan bisa kalian amati, baca, kemudian pahami. Oke, untuk contoh soal yang keempat ini adalah khusus soal dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Jadi kalian paham, lihat atau amati lagi. Jadi di sini soal ini memiliki ciri jumlah seluruh datanya sudah diketahui, ini ya 30 siswa. Nah, hanya saja banyak data pertama, berarti dalam hal ini adalah banyak laki-lakinya, dan juga banyak data kedua, berarti dalam hal ini adalah banyak perempuannya, ini belum diketahui. Nah, biasanya yang ditanyakan yaitu satu, bisa perbandingan data pertama dan kedua, ataupun yang kedua adalah banyak data yang pertama atau data kedua. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan adalah banyak siswa laki-laki. Oke, kalau kalian mendapatkan soal dengan kasus seperti ini, ya, kalian bisa menyelesaikannya dengan 3 cara. Yang pertama dengan rumus rata-rata gabungan dan kombinasi perbandingan. Yang kedua bisa diselesaikan dengan cara SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Yang ketiga ini adalah cara cepat, juga dikombinasikan dengan perbandingan. Oke, untuk konsepnya kita gunakan rumus rata-rata gabungan dan kombinasi perbandingan. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ini ya tadi soalnya. Oke, dengan rumus dan kombinasi perbandingan, maka kan kita dapatkan X per satunya 78. Nah, di sini banyak siswa laki-lakinya kan kita belum tahu. Begitu pula X bar keduanya adalah 73. Banyak siswa perempuannya juga kita belum tahu. Nah, untuk rata-rata gabungannya 75. Nah, di sini banyak seluruh siswanya itu 30, itu nanti kita gunakan ketika kita menghitung perbandingan. Di sini yang ditanyakan adalah banyak siswa laki-laki ya. Jadi N1-nya kita langsung ganti dengan laki-laki, N2-nya kita langsung ganti dengan perempuan. Nah, di rumusnya ya tadi ya, kita N1 N2-nya langsung diganti. Kita masukkan angkanya. 75 sama dengan 78L ditambah 73P dibagi L plus P. Nah, ini L plus P ini naik ya. Ingat ini penjumlahan, maka ini satu kesatuan, jadi 75 kali L, 75L. 75 juga harus kalikan dengan P, jadi 75P akan sama dengan 78L ditambah 73P. Pindah ruas ya. Di sini L-nya pindah ke kanan, yang P-nya pindah ke kiri, sehingga kita dapatkan 75P min 73P sama dengan 78L min 75L. Maka kita dapatkan di sini ya 2P sama dengan 3L. Nah, kemudian selanjutnya L-nya pindah ke kiri, 2-nya pindah ke kanan ya. Tapi karena ini pindahnya dari perkalian, maka nanti lawannya pembagian. Jadi P banding L atau P per L sama dengan 3 per 2. Maka kita dapatkan P banding L-nya adalah 3 banding 2. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya maka kita masuk menggunakan konsep perbandingan untuk mencari banyak siswa laki-laki ya. Kita buat tabel bantu ya, P3 L2, maka jumlahnya perbandingannya adalah 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, banyaknya berapa? Seluruh siswa tadi 30. Ini yang ditanyakan. Maka kita susun perbandingannya 2 per 5 itu akan sama dengan ini, kita ganti dengan X per 30. Selanjutnya dikali silang berarti 5X ya, ini sama dengan 2 kali 30. Maka X sama dengan 2 kali 30 per 5. Ini coret ya, 30 sama 5-nya coret-coret. Nah, maka X-nya sama dengan 2 kali 6 atau 12. Maka banyak siswa laki-laki ada 12. Itu dengan cara rumus terlebih dahulu, kemudian dikombinasikan dengan perbandingan.
Selanjutnya bagaimana dengan cara SPLDV? Jika menggunakan SPLDV, maka kita misalkan L siswa laki-laki, P siswa perempuan, kita buat model matematikanya. Rata-rata gabungan itu laki-laki dan perempuannya adalah 78L ditambah 73P. Sama dengannya berapa? Ya 75 rata-rata gabungan dikalikan dengan banyak siswanya, 30. Maka kita dapatkan model 78L ditambah 73P sama dengan 2250. Nah, selanjutnya jumlah siswa laki-laki dan perempuan yaitu L plus P sama dengan 30. Maka kita bisa gunakan SPLDV untuk menyelesaikan dua persamaan ini ya, 78L ditambah 73P sama dengan 2250 dan juga L plus P sama dengan 30. Nah, selanjutnya kalian bisa selesaikan sendiri ya untuk SPLDV-nya, karena SPLDV sudah pernah dibahas materinya. Silahkan kalian bisa cek di videonya di YouTube-nya ya, kalau misalkan sudah lupa, mengingat ini durasi. Nah, kita langsung lanjut saja. Bagaimana dengan cara cepat yang dikombinasikan dengan perbandingan? Nah, kalau menggunakan cara cepat, nah di sini rata-rata gabungan ini 65. Kemudian rata-rata yang laki-laki 78 ya, yang perempuan 73. Ini yang 78, nah diarahkan ke sini 75, kemudian akan ke arah sebelah sini. Nah, ini 78 min 75 sama dengan 3. Nah, karena ini mengarah ke sebelah kanan, sisi kanan ini adalah miliknya perempuan, maka 3 ini adalah punyanya perempuan. Begitu pula sekarang yang 75 dengan yang 73, maka akan mengarah ke sini. Nah, 75 dikurangi 73 itu hasilnya 2. Karena mengarah ke sebelah kiri, maka ini miliknya laki-laki. Jadi 2 ini miliknya laki-laki. Maka kita dapatkan P banding L sama dengan 3 banding 2. Cukup mudah memang cara cepatnya, tapi kalian harus memahami alur dan juga posisinya ya, supaya tidak terbalik. Sama tadi sebelumnya sudah dibahas ya, jadi dilanjutkan dengan konsep perbandingan ya. Nah ya, maka kita akan dapatkan banyak siswa laki-lakinya adalah 12. Silahkan untuk kasus ini kalian lebih suka menggunakan cara yang mana? Oke.